Ada apa? Kenapa kemari? Tuan Wunang, ada apa kemari? Kau lebih suka aku datang sendirian, kan? Di mana yang lainnya? Kenapa datang sendirian saja? Ada apa? Kenapa kemari? Aku sedang sakit. Seharusnya Tuan pergi mencari tabib. Kurasa kau bisa menyembuhkanku. Aku sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Aku sangat rindu padamu sampai hatiku terasa sakit. Kau lebih suka aku datang sendirian, kan? Tuan Wunang, Yesus sedang istirahat. Sebentar lagi dia keluar. Kau lebih suka... Tuan Wunang, kumohon jagalah sikapmu. Aku ini Yesus. Kau ini bagaimana? Aku ini Yesus. Aku sangat rindu padamu. Tuan Wunang, hentikan semua ini, atau nanti aku akan... Suaramu seperti Yesus. Karena aku memang Yesus, ya tentu saja sama. Sese, kau tidak bisa mengenaliku. Benarkah? Sekarang aku sudah berhasil. Bersiap-siaplah. Sekarang aku akan menangkap Bisutong. Aku tidak mengerti. Yesus, kenapa ingin menangkapnya? Bila makan Bisutong, bisa abadi selamanya. Semua orang juga tahu. Dengan begitu kekuatanku makin besar. Bukan aku saja yang makin kuat. Benarkah? Kita juga bisa bersama selamanya. Aku tidak mengerti. Jangan! Kita tidak boleh membunuhnya. Bisutong sudah membantu kita. Selain itu ada keras sakti di sampingnya. Dia sangat tangguh. Tapi sekarang aku sudah menguasai ilmu 1000 wujud. Aku juga bisa membaca pikiran orang. Aku bisa berubah menjadi siapapun dan kapanpun juga. Ini tidak akan sulit buatku. Dan bukan cuma itu. Mereka yang akan mengalami kekalahan. Jangan! Kita tidak boleh membunuhnya. Kuharap kau punya resep enak untuk biksu. Aku capek. Dasar Krasia, keterlaluan. Padahal kan bukan cuma aku yang minum. Setiap hari bisanya menyuruhku mengambil air. Selalu saja aku. Dia pikir aku ini siapa? Dasar. Kenapa bukan dia saja mengambilnya? Apa dia tidak tahu? Aku ini kan Panglima Tianfeng. Menyebalkan. Dasar Krasia, keterlaluan. Aku beruntung ada Patkai. Dasar. Kenapa bukan dia saja mengambilnya? Akan kumanfaatkan. Guru gawat guru. Ada kabar buruk guru. Saat di sungai muncul cahaya dan aku mendengar suara yang merdu guru. Dewi Kuan Im ingin bicara dengan guru. Ayo guru, kita temui dia. Iya. Bak siapa guru? Aku tidak tahu. Tapi tunggu dulu. Nyonya, Iya. katakan, aku sedang di sungai bersama Dewi Kuan Im. Aku ingin minta tolong. Bila nanti muridku kembali. Sudahlah guru, ayo kita pergi. Ayo. Baiklah. Ayo cepat. Siapa lagi mencuri emberku? Keterlaluan. Seperti kurang kerjaan saja. Awas kalau tertangkap. Kenapa kau membawa guru? Katakan padaku. Siapa kau? Minggir kau. Kak Kokong! Kak Kokong, coba lihat. Guru diculik. Guru! Gokong! Sanjay. Yesus, kau benar-benar menangkapnya. Rupanya kau adalah Yesus. Lebih baik kita makan dia sekarang. Yesus, Gokong akan segera kemari. lebih baik kau lepaskan dia. Enak saja kau bicara. Hari ini adalah hari yang paling kutunggu-tunggu. Kumohon lepaskan, kan ada keras sakti. Aku tidak takut menghadapinya. Tapi setelah aku makan Bisutong, aku tidak akan kalah. Akan kucarikan lebih banyak lagi siluman. Jika hanya itu maumu, akan kulakukan. Melepaskan. Benar. Kumohon lepaskan, kan ada keras sakti. Kumohon tolong lepaskan Minggir kau. dia. Sanjay. Tidak apa kalau kita tidak bisa hidup kekal. Tapi, Yesus. Amitabha. Muridku akan segera datang. Semuanya akan percuma. Sebelum kau sempat berbuat apa-apa, dia pasti akan membunuhmu. Siluman lipat, keluar kau! Gokong. Amitabha. Iya, mana guruku? Guru. Guru? Mengapa guru ada dua? Gokong. Kenapa ada dua biksu? Benar. Kau licik sekali, Siluman Lipan. Kau bawa wujudmu menjadi guruku. Bertobatlah sebelum terlambat. Siluman, percuma tipuanmu ini.
Kau tak akan bisa menipu muridku. Hentikan tipuanmu dan bertobatlah. Mereka mirip sekali. Aku tak bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Tak ada gunanya melawan. Lakukanlah. Gunakan mata apimu. Katakan yang mana guruku. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa membedakannya. Kakak, katakanlah. Harusnya tidak percaya pada siluman. Aku tidak bisa membedakannya. Seharusnya aku bunuh kalian tadi. Waktu itu kalian menangis sehingga aku merasa kasihan. Ini kesalahan besar. Sese, kau pasti tahu Yesus yang sebenarnya. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa membedakannya. Gokong, kau tidak mengenali siapa gurumu. Kak Gokong. Coba kepalanya, bulat dan bercahaya. Aku yakin dialah guru kita yang asli. Aku yakin sekali, dia pasti guru kita. Yang itu yang palsu. Itu yang palsu. Jangan bodoh. Yang ini guru kita. Ini guru kita. Ini guru kita. Yang itu yang palsu. Itu yang palsu. Sudah cukup. Aku tahu yang mana yang asli. Meskipun mereka mirip sekali, hati mereka tidak mungkin sama. Ajukan beberapa pertanyaan, hanya yang asli yang bisa menjawabnya. Katakan, di mana aku menikah? Di desa kau, Sekarang katakan, siapa kakak angkatku? siluman kerbau. Siapa yang membakarku sampai aku berubah wujud? Ang Haiji, Apa jabatanku saat di Kayangan? kau seorang panglima. Siapa yang kucintai saat aku di Kayangan? Chang E, Bagaimana aku selalu menyebut diriku? kau biasa bilang aku adalah suku Kong. Di mana aku menikahi Tuan Putri? Negeri Gajah Pusaka. Guru selalu mengatakan, kita harus menghargai kehidupan. Apa kelanjutannya? Bagaimana aku memanggil Kak Gokong kalau aku sedang kesal? Keratolol. Apa kelanjutannya? Semua kehidupan adalah suci. Yo, ayo kita bunuh siluman. Apa kelanjutannya? Tak ada masalah. Semua yang ada hanya ilusi semata. Kalian menjawabnya dengan benar. Dan juga cepat. Guru selalu membaca doa. Sekarang bacalah doa. Hamba adalah segalanya. Segalanya adalah hamba. Hamba adalah segalanya. Semua yang ada hanya ilusi semata. Semua yang ada hanya ilusi semata. Segalanya adalah hamba. Hamba adalah segalanya. Kau dengar Kak Gokong? Dialah guru. Suaranya lembut dan penuh dengan kasih. Suaranya keras dan bertenaga. Dia pastilah guru kita. Dia yang asli. Aku yakin dia tidak mungkin siluman. Dia yang palsu. Yang ini yang guru asli. Kenapa kau selalu membantah aku? Kau yang membantah. Dia yang palsu. Itu yang palsu. Kalau tidak diam, ku hajar kalian berdua. Gokong, kau tidak mengenali siapa gurumu. Satu-satunya jalan, minta bantuan dari Kayangan. Patkai, pergilah ke Kayangan dan pinjamlah cermin ajaib dari Dewa Cilik. Iya, baiklah. Paduka, Paduka. Panglima Tianfeng, Tolong hamba Paduka. kau diperintahkan dari Kuan Im mengawal biksu Tong ke barat. Kami sudah menghadapi banyak masalah, tapi kami bisa mengatasinya. Panglima Tianfeng, Tapi kali ini lain Paduka. Kami bertemu siluman yang amat berbahaya. benarkah begitu? Iya, aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Panglima Tianfeng, Dewa Ciling, boleh ku pinjam cermin ajaibmu? Tolonglah. pinjamkanlah. Terima kasih Paduka. Kau diperintahkan dari Kuan Im mengawal biksu Tong ke barat. Coba berikan. Terima kasih ya. Ini cerminnya. Tidak. Guru adalah Cincanja. Berarti dia adalah guru kita. Periksa aku dulu. Jadi, Ada dua Cincanja. siluman, kau hebat sekali. Mantra si Pai, Mas. Dewi Kuan Im mengajarkan mantra pada guru. Amitabha. Idemu sungguh licik, Patkai. Gokong, Baiklah, ayo bacakan sekarang juga. Aku siap. Gokong, aku tak ingin kau menderita. Jangan khawatir, aku bisa menahannya. Kau duluan. Sekarang giliranmu. Mantra itu sungguh hebat. Itu tahap pertama. Sekarang kita lihat apa kau tahu tahap kedua. Tentu saja.
Kita belum bisa pastikan yang mana. Tahap keempat. Tolong hentikan. Aku mohon, tolong hentikan. Tega sekali kalian. Tahap kelima. Kakak. Kau tidak bisa meneruskannya. Kau silumannya. Aku tak tega membacanya. Kau tidak bisa meneruskannya. Aku tahu mantra itu. Aku tidak tega melihatmu menderita. Pengikut Buddha penuh kasih sayang. Guru, hanya siluman jahat yang tega melihatmu menderita. Menderita sedikit tidak ada artinya. Guru, baca tahap kelima. Jika tidak mampu, terbuktilah siapa dirimu. Hentikan saja mantranya. Aku mohon, hentikan. Kau tidak apa-apa, Koko. Teganya kalian berbuat begini. Kalian kejam. Lihat saja. Aku akan menghentikan kalian. Jangan lakukan ini. Kakak. Kapagai, sebaiknya kau kembali lagi ke kayangan. Baiklah. Paduka, tolong lagi Paduka. Kau baru saja meminjam cermin. Kenapa sekarang sudah kembali lagi kemari? Begini, di tengah perjalanan kami bertemu dengan siluman lipan. Benarkah begitu? Dia bisa berubah menjadi siapapun. Benarkah begitu? Sekarang dia berubah menjadi siapa? Guruku, Apa? kami sudah berusaha, tapi kami belum bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Benarkah begitu? Tolonglah kami memikirkan caranya. Kami tak bisa membedakannya. Paduka, Aduh, siluman itu menguasai ilmu 1000 wujud. Dia bisa menjadi siapa saja. aduh, Abu. Satu-satunya yang bisa mengenali Yesus adalah kekasih siluman itu. Patkai pun segera membujuk Sese. Nona Sese, tolong bantu kami untuk mengenali guru kami. Hanya Nona sekarang yang bisa menolong guru. Ayo Tolonglah. tolonglah kami. Yisu yang sekarang ini bukanlah seperti Yisu yang dulu. Aku mohon hentikan, jangan terus mendesakku. Hati, aku mohon Nona, lupakanlah kekasihmu. Iya, nanti kekasih sendiri. Itu sangat menyakitkan. Guru juga bisa mati di tangannya. Aku mohon Nona, cepatlah Nona, Ayolah. lakukan. Ayo, jangan buang Aku waktu mohon, lagi. pikirkan kepentingan umum. Nona Sese, Ayo, aku mohon, Nona. kau tidak boleh. Ayo kita ke sana sekarang. Tunjukkan pada kami Lupakan yang mana Yesus. yang palsu. Dia bukan. Ayo Sese, aku mohon. Ayo Ayolah, tunjukkan pada kami ayo. cepat. Cinta itu buta. Adik, tunggu apa lagi? Yang ditunjuk Sese adalah sudah bisa kita tebak. Kalau maju dia mati. Uji, kau tinggal di sini. Jangan dikejar lagi olehnya. Lepaskan aku bilang. Gokong, jangan dikejar. Gokong. Guru, kau tidak apa-apa. Kenapa ini terjadi pada Sese? Nyonya Ju, aku minta pikirkanlah dirimu juga. Dengar, mulai sekarang kita harus lebih waspada. Siapapun yang kita temui, teman atau bukan, dewa atau siluman, mulai sekarang kita harus lebih waspada. Harus siap menghadapi mereka. Kalian mengerti? Hah? Baik. Baik. Kerasakti! Kerasakti! Kerasakti, kebetulan sekali. Biksu suci, terimalah hormatku. Hajar dia. Jangan memukulnya lagi. Sudah cukup, hentikan. Hentikan, aduh. Hentikan. Jangan, kalau kalian terus pukuli aku, habislah aku. Sudah cukup, hentikan.
hentikan, aduh. Apa benar kau Yuelau? Aduh. Aku adalah Yuelau. Kenapa kalian memukuli aku? Ada keperluan apa kau datang sini? Hah? Aku turun ke bumi untuk jalan-jalan. Ada begitu bertemu kalian, aku sudah dipukul secara membabi buta. Aku tak tahu apa masalahnya. Aku sungguh sial. Aku sial. Aku sial. Yuelau, hati-hati. Yuelau, hati-hati ya. Makanya. Aku ini sungguh sial. Aku sungguh sial. Kokong, lanjutkan perjalanan. Baik, Guru, ayo. Benda apa ini? Rupanya Yuelau, kitab jodohnya pun sampai ketinggalan. Tidak usah kau katakan lagi. Pasti kau mau bilang aku cinta padamu, kan? Ada sesuatu yang ingin gue bilang padamu. Kau bawel sekali. En pun semakin penasaran dengan kitab itu. Kakak ayam, bisa tidak? Kalau kau membantu aku sedikit, tolong kau bacakan apakah di kitab ini tertulis jodohku. Karena penasaran, En meminta tolong kepada si ayam untuk membacakan kitabnya. Karena En tidak bisa membaca. Kemudian, si ayam pun mulai membacakan kisah cinta En dengan Gokong. Mendengar hal itu, En merasa sangat senang. Namun ketika si ayam melanjutkan bahwa Dewa Yuelau ternyata mencatat ketika si ayam dimabuk cinta, si ayam merubah wujud menjadi Sun Gokong. Kemudian mengucapkan kata cintanya kepada En. Mendengar hal itu, En sangat marah kepada si ayam. Namun En tidak mau menyerah. En menyuruh si ayam untuk melanjutkan, berharap Gokong mencintai dirinya. Namun saat akan membaca, ternyata kitabnya sudah habis. Dan untuk mengetahuinya, harus mendapatkan kitab kedua. Untuk mengetahuinya, kita harus dapatkan jilid kedua dulu. Baiklah. Anan. Walau yang mengucapkan cinta adalah siluman ayam, aku tak percaya dia tidak menyukaiku sedikit pun. Tapi bukan berarti kalau Kongkong tidak menyukaiku pun. Siluman kecil, ayo berangkat. Kau tidak ingin aku menikah? Iya, tidak. Iya, saat ini kakakmu menjadi seperti itu. Guru juga terluka hingga tergeletak di luar. Kalau dengan menikah hatimu jadi damai, tak ada perasaan bersalah. Sebenarnya yang ada dalam pikiranmu Cuma itu. pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Kak Gokong, cepatlah keluar. Cepat keluar. Guru. Ada apa, Guru? Guru, kesini cepat. Ada apa? Ada apa, Guru? Guru. Ada apa, Guru? Guru muda dan pingsan. Bagaimana ini? Guru. Kak, Diam. Kak Gokong. Guru. Kalau ada apa-apa, Bagaimana ini, Kak? Ayo kau pergi, Kak. Aku bilang diam. Iya. Aku akan minta Dewi Kuan Yin membuat guru siuman. Guru, tidak bisa Iya, begitu. cepat, ayo. Bagaimana nasib kita kalau tidak ada Kak Gokong? Lalu aku akan minta saran beliau bagaimana cara menghadapi siluman itu. Iya, Kau benar. Aku akan membuat lingkaran penghalau setan di sekeliling kalian semua. Akan kubawa guru menemui Dewi Kuan Yin. Bahkan Buddha Julai sekalipun tidak akan bisa menembusnya. Iya, Kau benar. 72 jurus mengubah wujud. Siapa itu? Bergerak sedikit pun. Pokoknya jangan lupa Jangan ya. dorong aku. Ada yang mencarimu. Sudah, pergi sana, cepat. Tunggu dulu. Kau pasti akan juga diincarnya. Masuk saya. Setelah aku pergi, lihat apapun atau siapapun juga. Ingat baik-baik. Setelah aku pergi, kalian jangan keluar dari situ ya. Apapun yang terjadi, aku akan bergerak sedikit pun. Pokoknya jangan lupa ya. Ingat baik-baik. Baiklah. Setelah semuanya aman terkurung lingkaran penghalang setan, Gokong pun segera membawa guru untuk menemui Dewi Kuan Yin. Sekian cerita Kerasakti 1 episode 26 dan nantikan episode selanjutnya. Gokong, kau sangat nakal. Kerasakti, Mulai saat ini kau harus menulis kisah cinta yang berakhir dengan baik. kalau kau tidak bisa, kau tidak boleh Tentu harus mengubahnya. diubah. Baca ini. Tidak ada yang berakhir dengan baik. Yang ini lebih tragis lagi. Seorang sarjana mencintai tahanan wanita. Ini harus diubah. Bagaimana kau ini? Sudah. Setiap orang harus punya kisah cinta yang bahagia. Setuju tidak? Kenapa kau jadi begini ribut? Cinta cuma membuat orang menjadi susah. Sekarang sudah lain. Ya, setuju tidak? Aku tidak setuju.
Kurasa kau baru puas setelah semua orang terbaring dalam peti mati, begitu bukan? Ada hal yang tidak kau mengerti. Kau tidak tahu kalau banyak sekali orang yang mengalami nasib tragis gara-gara cinta. Tidak semua orang bisa mengalami akhir yang menyenangkan. Sejak kapan kau bersimpati pada orang jatuh cinta? Kau sembarangan mengarah kisah cinta mereka menderita di bawah sana. Bukankah kau sendiri sering bilang, para muda-mudi itu... Pokoknya aku tidak mau tahu, sekarang juga kau ubah ya. Gara-gara cinta, bagaimana kau ini? Tapi... Harus kau ubah semua cerita itu jadi baik. Kak Gokong, saatnya berangkat. Tong Samsung bersama rombongannya setelah melakukan perjalanan jauh, melewati banyak gunung dan sungai juga berbagai rintangan. Suka dan duka mereka lalui bersama. Tanpa terasa, akhirnya mereka semakin mendekati negeri India. Guru, di bawah ada air terjun. Ayo kita istirahat dulu. Yang lain juga mau istirahat kan? Ayo kita turun. Guru, ayo kita istirahat di sebelah sana. Baik. Guru! Kemakai, ada silumannya. Mana silumannya? Di sebelah sana ada pohon sung. Matahari di sebelah sini. Jika melihat pohon sung yang menghadap ke timur, itulah saatnya kau kembali ke Chang'an. Berarti kita sudah tiba di timur. Bukankah guru pernah cerita? Pohon di depan itu adalah pohon sung. Berarti kita segera pulang. Tanpa terasa, telah cukup banyak rintangan yang kita lalui. Kak Gokong, kau selalu terbang ke sana kemari. Kau pasti hafal jalan. Perjalanan ke barat amatlah panjang. Aku mau pergi kemanapun dalam sekejap sudah tiba. Mana aku ingat jalannya? Dalam perjalanan ini kita akan mengalami 99 rintangan. Bagaimana caramu berhitung? Tidak mungkin sudah 91 rintangan. Dewi Kuan Im kan pernah berkata, melewati sekitar 91 rintangan. Berarti tinggal 8 rintangan lagi kan, Guru? Jangan membesar-besarkan masalah. Kak Gokong, apa maksudmu, ha? Biar kuuraikan ya. Hari itu pinggangku keseleo. Itu yang pertama. Selanjutnya, aku kalah bertarung. Itu juga harus dihitung. Kemampuan berhitungku tidak perlu diragukan lagi. Aku tidak berhitung. Omong kosong. Guru tak usah dengarkan dia. Lalu bagaimana nanti? Aku kembali menjadi sang Krasakti. Kalau memang benar kita mendapatkan kitab suci, sedangkan guru kembali menjadi Cincance. Setelah itu Patkai menjadi Panglima Tianfeng dan Saceng menjadi Raja Sungai Pasir. Tapi guru, ada yang ingin kutanyakan. Mendapatkan kitab suci adalah suatu jasa besar. Memiliki tubuh emas yang abadi sepanjang masa Bagus kasih rintangan. sekali. Kalian bisa menjadi apa saja. Sepanjang masa. Mau jadi apa nih dia? Asalkan tekad kalian tidak goyah. Sedang apa kau di sana? Dasar tidak beres. Sini kak, duduklah bersama kami. Ayo. Di tengah kesunyian malam, mereka berempat asik berangan-angan. Nanti setelah mendapatkan kitab suci, kira-kira seperti apakah kewilayahan itu? Bagaimanakah mereka setelah berhasil menjalankan misi dan menjadi Buddha? Selain itu, apakah generasi mendatang akan mencatat peristiwa ini dalam sejarah? Perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci memang terasa amat berat dan penuh liku-liku. Saat siang berpikir, saat malam bermimpi. Bahkan dalam hal ini, Gokong pun bermimpi yang amat aneh. Salam hormat Sun Gokong untuk Buddha Rulai. Buddha Rulai, aku ingin mengajukan satu permintaan kepadamu. Sun Gokong, dari awal perjalanan hingga akhir kau telah melindungi Tong Samsung dari segala jenis siluman. Dalam perjalanan Tong Samsung mengambil kitab suci, misi telah berhasil. Aku akan memberimu suatu anugerah menjadi Buddha. Buddha Rulai, aku ingin mengajukan satu permintaan kepadamu. Kau sudah berjasa besar, apapun permintaanmu akan aku kabulkan.
Buddha, apa boleh aku berkelahi terus? Itu persoalan mudah. Kau akan aku anugerahi menjadi Buddha perang yang selalu menang dalam peperangan. Terima kasih banyak Buddha Rulai. Baiklah, sekarang aku akan membuatmu berubah. Hei! Oh, hari ini kau sedang sial. Aku sedang ingin berkelahi. Ikat kepala ini sekarang untukmu saja. Yo, aku sang Buddha perang. Siapa takut? Siapa takut? Masing-masing punya mimpi sendiri. Jangan. Di sini tidak ada siapa-siapa. Sepi sekali, aku tidak mau. Tapi kalau harus duduk di sini terus, aku tidak akan betah. Kau telah berjasa besar karena berusaha keras mengawal Biksu Tong. Kalau begitu aku akan berterus terang. Katakanlah terus terang apa yang kau inginkan. Cinta memang begitu, deritanya tak akan pernah berakhir. Pasti aku kabulkan. Aku hanya ingin hidup senang bersama mereka yang aku kasihi. Ini adalah surga barat. Kau tentu akan hidup bahagia di sini. Semata-mata hanya demi satu tujuan, untuk hidup tenang. Kau akan diberi anugerah menjadi Buddha bahagia. Aku hanya ingin hidup senang bersama mereka yang aku kasihi. Ya, baiklah. Kau tentu akan hidup bahagia di sini. Aku menjadi Buddha bahagia. Aku menjadi Buddha bahagia. Bersemi dalam kalbu. Di saat yang sama, Wuching juga bermimpi. Tetapi, mimpi Wuching paling aneh. Mengkilap sekali, lebih mengkilap dibanding kepalaku. Guru! Guru, biar aku pijit ya. Wuching, selamat perjalanan ke barat. Berkat guru, kagok yang pakai. Akhirnya aku bisa menjadi Buddha. Jadi kau tidak perlu melayaniku lagi. Aku mohon guru, izinkanlah aku terus melayani kalian. Kita sama-sama sudah menjadi Buddha. Jadi kau tidak perlu. Aku mohon guru, aku mohon. Sekarang justru giliran sang guru. Apa ia juga punya angan-angan? Tentu saja punya. Amitabha. Salamku untuk biksu. Nama bikuniku adalah Paisu. Aku Yesus sekarang menjadi biksu dan nama biksuku Paicu. Denganku siluman mimpi. Sekarang aku adalah biksu mimpi. Bagus, kalian semua telah diselamatkan.
Aku juga vegetarian. Guru, sudah lama kami tidak melihatmu tertawa. Apa yang membuatmu senang? Guru bermimpi apa? Ceritakan. Ceritakan kepada kami. Aku bermimpi. Di sini cuma ada kita. Percayalah, kami tak akan ceritakan pada siapapun. Tidak boleh diceritakan. Bahkan mimpimu pun tidak boleh diceritakan. Aku yakin. Guru, dan aku tak akan menceritakan mimpiku pada siapapun. Kau pasti mimpi jorok kan, Patkai? Kau tidak boleh tahu. Aku bermimpi kalau kita semua berempat menjadi Buddha. Guru, bagaimana jika kita segera melanjutkan perjalanan saja sekarang? Ayo kita berangkat sekarang. Benar, Guru. Betul. Kita berangkat sekarang. Iya, Kita berangkat. Jika kamu ngurus kuda naga saja, aku mikul bawaan dan Kokong memimpin jalan. Cabe, biar aku mikul. Ayo kita berangkat sekarang. Berangkat. Ayo, Guru. Mengapa hari ini jalanmu lambat sekali? Lambat katamu, akan kususuk kau. Mana bisa kau menandingiku? Kau mau melewatiku ya? Kakak, tunggu. Kapan, Kai? Kakak. Akhirnya, mereka semua berangkat dengan semangat, dengan harapan segera mewujudkan angan-angannya. Mereka berharap perjalanan lancar, tidak bertemu dengan siluman apapun. Benar saja, selama perjalanan mereka tidak bertemu siluman apapun, karena mereka memasuki wilayah yang gersang. Sebenarnya, di daerah yang gersang tidak akan ada siluman apapun, karena di sini ada 9 titik matahari. Tidak ada petunjuk arah dan di mana-mana yang tampak gurun yang tak bertepi dan luas yang tiada terkira. Selain itu, yang ada di sini cuma ada siang dan tidak ada malam hari. Walau dewa yang amat sakti sekalipun sulit terbang keluar dari sini. Benar-benar langit tiada jalan, bumi tiada celah. Kali ini mereka benar-benar sulit luput dari bencana. Aku tidak apa-apa. Aku kipasi ya. Gawat. Airnya sudah habis. Tidak usah mengipasiku. Aku tidak gerah. Guru. Tempat terkutuk apa ini? Sampai mataharinya pun ada 9 dan tidak ada malam hari. Aku kipasi ya. Aku kehausan dan aku lapar sekali, Guru. Bagaimana ini? Teruslah bertahan. Sebentar lagi Kokong kembali. Bersabarlah. Kak Kokong pasti berhasil mendapatkan makanan. Guru, Kak Kokong sudah tiba, Guru. Itu lihat. Wah. Tidak untuk Patkai. Kau ini bisa diam tidak sih? Kan? Guru mau ini kan? Cium baik-baik ya. Wangi kan? Iya, wangi-wangi. Kita satu. Bagikan pada mereka. Setelah mengetahui bahwa guru tidak kehausan lagi, mulutku sudah tidak begitu kering lagi. Akhirnya Kokong mengembalikan asli wujud buah persiknya. Ternyata buah persik yang dibawanya adalah hasil dari ilmu sihir Kokong demi menghilangkan rasa dahaga pada guru. Hal ini terpaksa Kokong lakukan karena dirinya tidak dapat pergi meninggalkan guru. Maka dari itu dirinya tak pernah bisa mendapatkan makanan. Kokong pun segera meminta maaf kepada guru. Tetapi guru memaklumi hal ini. Mendengar hal itu, Patkai semakin cemas karena tidak ada harapan lagi. Tamatlah riwayatku. Perjalanan ke barat memang penuh rintangan. Harus bagaimana lagi kita? Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Teruslah bertahan. Kita pasti bisa keluar dari gurun ini. Setelah mereka berunding, akhirnya mereka putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Walau rintangan begitu berat yang akan dilaluinya, mereka hanya berpegang teguh akan keyakinannya. Mereka juga saling menguatkan satu sama lain. Kak Kokong, aku tidak bisa lagi. Kak Kokong, bersiul saja. Ini dia. Aku minum seteguk dulu ya. Tidak boleh. Kita semua amat haus. Tapi dewa dan manusia berbeda. Kak Kokong, aku benar-benar kehausan setengah mati. Dari ketika murid Tong Samcong sedang berusaha mengeluarkan air dari dalam tubuhnya, tetapi hanya Patkai yang bisa. Masa kau sudah berusaha tidak setetes pun yang keluar? Keterlaluan kau ini. Saat Patkai akan meminumnya, Kokong melarangnya. Kokong teringat bahwa guru hanya manusia biasa yang sudah 5 hari tidak minum. Kokong khawatir guru tidak kuat lagi. Maka dari itu, Kokong memberikan air itu kepada guru. Guru, bagaimana kalau kita kembali saja? Sudah baik kan, Guru? Guru, kita kembali saja ya. Ayo kita kembali, Guru. Ayo kita kembali. aku
tidak akan pernah menyerah. Tapi aku sangat menderita, Guru. Sebelum menghadap Sang Buddha, aku tidak akan pernah menyerah. Kang Kokong pun tidak sanggup terbang keluar. Kita tidak punya jalan keluar, Guru. Segalanya adalah kosong. Buang segala keinginan, berisi tidak beda dengan kosong. Segala sesuatu bagai lingkaran yang terus berputar. Tiada kotor, maka tiada bersih. Tiada mata, keinginan raga. Buang semua keinginan. Segalanya adalah kosong. Tiada tulisan kata kegelapan. Guru, jangan bilang begitu, Guru. Aku hanyalah manusia yang memiliki raga duniawi. Bantulah aku mewujudkan keinginan yang belum terwujud ini. Pergilah ke Guilin. Guru, Setelah mendapatkan kitab suci, kalian harus menyebarkannya. Guru, jangan bilang begitu, Guru. Bantulah aku untuk menyelamatkan umat manusia. Guru, jangan Mohon jangan berisik. Guru pingsan. Dia hanya tidur. Kondisi guru sangat lemah. Aku khawatir tidak akan bisa bertahan. Aku harus mewujudkan keinginan terakhirnya itu. kau harus mencari jalan keluarnya. Kau adalah keras Kau ini kan keras sakti. Kalau takdir sulit dihindari dan guru harus mati di sini. Aku khawatir tidak akan bisa bertahan. Jadi harus bagaimana? Biarlah guru mati di Guilin. Bagaimana caranya? Sekarang Guru, bagaimana, Kak? Demi mewujudkan keinginan terakhir gurunya, Kokong menghadirkan Guilin palsu dengan kekuatan sihirnya. Guru, iya, bangunlah, Guru. sudah tiba di Kita sudah Guilin. tiba. Bangunlah, Bangunlah, Guru. Kita sudah sampai, Bangunlah, Guru. kita sudah Guru, tiba. bangunlah. Bangunlah, Guru. Kita sudah Guru, tiba di bangunlah, Guilin. Guru. Bangunlah, guru. Kita sudah Ayo, tiba. Guru. Lihatlah, bangunlah. Kita sudah tiba, guru. Bangunlah. Kita sudah tiba. Bangunlah, Guru. Kita sudah sana. Lihatlah ke Aduh, depan. Guilin. Ayo. Bangunlah, guru. Ayo, bangun. Lihat, Guru. Ayo. Lihat di sana. Lihat itu. Kita sudah sampai. Iya, Guru. lihatlah, Guru. Kita sudah tiba di Guilin. Guru. Iya, Guru. Kita sudah tiba. Kita akan menghadap Sang Buddha. Baik, Guru. Buddha Maha Pemurah. Cepat pakaikan jubah biksu milikku. Iya, Guru. Ayo kita berangkat. Hamba Samjong menghadap Buddha Rulai. Aku akan memberimu suatu anugerah menjadi Buddha. Berkat petunjuk Dewi Kuan Im, hamba melakukan perjalanan jauh. Mohon Sang Buddha memberikan kitab suci itu. Manusia di bumi bodoh, serakah, tidak setia, juga tidak mempunyai kemurahan hati. Dosanya amat besar, makanya ada di neraka dalam kegelapan. Mereka harus membayar dosanya dengan dilahirkan kembali menjadi hewan untuk disantap oleh manusia. Dan di sini ada kitab suci yang bisa membantu menyelamatkan manusia. Akan kuberikan kepada kalian untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih Sang Buddha. Hamba masih ada satu permohonan lagi. Katakanlah terus terang apa yang kau inginkan. Selama perjalanan ke barat, hamba menemui banyak bahaya. Berkat kesikapan ketika murid hamba dalam memberantas siluman, misi ini baru selesai. Kokong, murid tertua hamba, meskipun mempunyai watak pemarah, keyakinannya pada Buddha tidak tergoyahkan. Dan selain itu, hamba sering diperdaya siluman, sehingga hamba menyalahkan Kokong. Hamba memohon Buddha memberikan anugerah atas jasa-jasanya dan menghukum hamba. Patke, murid kedua hamba, keyakinannya belum teguh, masih haus akan kesenangan dan juga wanita. Semua ini karena karma siksaan cinta dari kehidupan lalu yang harus dijalaninya. Namun dia bertaubat, ingin membuktikan kalau dia masih mempunyai sifat baik. Wucing, murid ketiga hamba, walaupun tidak cerdas, tapi kesetiaannya bisa diandalkan. Dan dia mau bekerja keras meskipun terus dicela.
Tanpa dukungan ketiga murid ini, hamba tidak mungkin bertemu dengan Sang Buddha. Kak Gokong, maafkanlah aku, Guru. Aku mohon, Guru. Aku telah bersalah. Aku mohon ampun. Kalian berdua, apa maksudnya ini, Guru? Ini bukan salah Patkaya itu pun saja. Aku mohon. Guru, adik saya tak bersalah. Aku yang bersalah. Gokong, ini bukan salah Patkaya itu pun saja. Guru, semua ini adalah ideku. Aku yang bersalah, Guru. Hukumlah aku. Aku yang bersalah. Aku membohongi Guru. Guru, aku telah bersalah. Aku mohon ampun. Aku mohon maaf. Kami mohon maaf, Guru. Maafkan kami. Aku mohon maaf. Kami mohon maaf, Guru. Maafkan kami. Guru, kami khawatir. Gokong menghadirkan Kuileyen demi mewujudkan impian Guru. Kami khawatir Guru sudah akan... Guru, jangan mati, Guru. Jangan bilang begitu, Guru.